Kita akan lanjutkan kembali mata kuliah untuk kalkulus 2 kali ini dan kita akan masuk ke masalah pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Di sini tujuannya adalah menyelesaikan persamaan diferensial yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Kemudian fungsi trigonometri inverse untuk menentukan turunan fungsi trigonometri inverse dan integral yang bersesuaian. Pertama, kita akan bahas dulu tentang pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Jadi, sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan eksponensial bahwa logaritma natural itu atau ditemukannya bilangan untuk Euler itu karena melihat kasus untuk khususnya peluruhan radioaktif ya, peluruhan radioaktif dan pertumbuhan populasi atau pertumbuhan eksponensial. Jadi kalau kita lihat peluruhan radioaktif itu bahwa, massa suatu zat atau suatu unsur itu akan berkurang, bergantung dari massa dia saat itu atau, peluruhan radioaktif itu adalah setengahnya ya, waktu paruh yaitu massanya menjadi setengah dari massa sebelumnya. Nah untuk kasus pertumbuhan, maka biasanya pertumbuhan banyaknya populasi pada suatu waktu mendatang itu akan sangat bergantung banyaknya populasi saat ini. Nah, di sini misalkan pertambahan suatu populasi sebesar delta Y dalam waktu delta T sebanding dengan banyaknya penduduk pada waktu itu dan dengan lebar selang waktu delta T. Yakni kita bisa tuliskan seperti ini, delta Y sama dengan suatu konstanta K dikalikan dengan Y, yaitu pertumbuhannya saat itu, dikalikan dengan selang waktu T, delta T, seperti ini. Ini perubahan penduduk, itu akan sama dengan, populasinya saat ini dan dikalikan selang waktunya, tergantung selang waktunya. Lalu kalau kita gunakan kita pindahkan ini ke sebelah kiri, nah sebelah sini, nah, maka kita bisa menuliskan dia sebagai dy per dt dengan catatan bahwa delta y per delta t ini merupakan limit delta t yang sangat kecil atau delta t-nya menuju 0. Dan di sini kita bisa melihat bahwa delta y per delta t akan sebanding dengan KY-nya. Untuk delta t menuju 0, maka dy per dt akan sama dengan KY. Di sini kita bisa melihat bahwa turunan y itu sama dengan adalah dirinya sendiri. Maka ini pasti berhubungan dengan eksponensial atau E-nya tersebut. Nah, lalu di sini kita apa namanya gunakan notasi Leibniz sehingga kita pindahkan delta T ini ke sebelah kanan dan Y-nya ke sebelah kiri karena di sini ada dy ya. Dy per dy sama dengan K dikali dt. Lalu kita integralkan kedua luas seperti ini, maka kita bisa mengingat kembali bahwa integral dari seper-y dy atau dy per y adalah ln y. Sini kita dapatkan y dan integral dari K dt adalah K dikalikan dengan T ditambah kemudian C-nya suatu nilai konstan. Sebenarnya di sebelah kiri pun karena dia integral tak tentu ada plus C juga, tapi kita bisa gabungkan dengan plus C yang ini atau nilai konstan yang ini. Nah, berikutnya untuk menghilangkan ln, maka kita bisa gunakan eksponensial di bagian depan ini. Sehingga kita dapatkan bentuk E pangkat ln Y adalah Y, akan sebanding dengan E pangkat K dikalikan T ditambah C. Nah, di sini karena penjumlahan pada pangkat ini sebenarnya sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat C, dan karena E pangkat C ini akan merupakan nilai yang konstan, maka bisa saya ubah ini menjadi sebut saja A ya. Nah, ininya berarti sama dengan E pangkat C yang ini ya, maka bisa kita ubah menjadi A. Nah, misal kita ketahui jumlah populasi awal adalah Y0 atau Y pada saat T sama dengan 0 atau sebut saja Y0, maka Y0 akan sama dengan A dikalikan E pangkat 0 karena T-nya sama dengan 0. Dan E pangkat 0 adalah 1 sehingga Y0 ini akan sama dengan A. Sehingga bisa saya tuliskan ulang bahwa Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Ini adalah fungsi dari pertumbuhan populasi tersebut. Nah,
Apa itu nilai K? Nilai K dapat ditentukan apabila kita mempunyai informasi tambahan, misalnya berapa jumlah populasi pada saat T sama dengan 10, atau, misalnya pada saat T sama dengan 10 jumlah populasinya adalah 2 kali dari populasi saat itu, atau waktu melipat ganda ya, pada saat T sama dengan 10 satuan waktu, bisa dalam hari, minggu, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita melihat, grafik dari eksponensial, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi di sini kita butuh, informasi T sama dengan 0, dan sebut saja tadi nilainya adalah, eee, sama dengan 0, ini adalah Y0 ya, sebut saja. Lalu kita juga butuh informasi lagi pada T sama dengan suatu nilai tertentu. Misalnya dalam hal ini 10 ya, sebut saja nanti di sini adalah misalnya adalah YT, seperti itu. Nah, jadi kita punya 2 titik dan K ini itu akan menandakan seberapa curamnya grafik eksponensial ini, berubah, seperti itu. Semakin besar K, maka dia akan semakin curam, gitu ya. Artinya pertumbuhannya semakin pesat. Nah, semakin kecil K mendekati 0, maka dia akan semakin, pelan pertumbuhannya atau semakin datar, seperti itu. Bukan semakin datar ya, tapi, apa namanya, kecuramannya semakin menurun. Nah, ini untuk K yang sangat besar dan ini untuk K yang kecil, seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Nah, dan kalau kita tahu informasi pada, T sama dengan 0 dan pada suatu T sama dengan tertentu nilainya misalnya 2Y, misalnya 2 kali lipatnya gitu ya, maka kita bisa membandingkan fungsinya antara, Y0 sama dengan A dan Y10 sama dengan, 2A atau 2Y0 dikalikan E pangkat 10T, maka kita akan mendapatkan kecuramannya atau nilai K-nya. Oke, berikutnya, ini adalah contohnya. Misalkan suatu koloni bakteri berkembang biak dengan laju sebanding dengan banyaknya bakteri pada saat itu. Bila pada awal pengamatan terdapat 10.000 bakteri dan setelah 10 hari terdapat 24.000 bakteri. Berapa banyak bakteri setelah 25 hari? Berarti kita bisa melihat ini adalah Y0-nya dan ini adalah sebut saja Y10 gitu. Nah, setelah 10 hari. Tapi ditanyanya bukan apa namanya, ditanyanya ini adalah Y pada saat 25 hari, gitu. Oke. Nah, jadi pertama kita akan melihat fungsinya dulu, yaitu, misalkan Y sama dengan YT, menyatakan banyaknya bakteri pada saat T. Maka seperti tadi, dy per dt sama dengan KY atau Y sama dengan A dikalikan E pangkat K kalikan T. Nah, di sini, tentu kita bisa dari, apa namanya, contoh sebelumnya, dari zaman sebelumnya bahwa kita bisa menyatakan bahwa Y pada saat T sama dengan 0 atau di Y0 ini akan sama dengan A atau A-nya sama dengan Y0 di sini ya. Pada saat T sama dengan 0 diketahui Y sama dengan 10.000. Jadi 10.000 Y sama dengan 0 sama dengan A dikalikan E pangkat 0 sama dengan A. Sehingga fungsinya ini adalah fungsi yang baru yang bisa kita lihat Y sama dengan 10.000 E pangkat K dikalikan T. Nah, berikutnya kita melihat T sama dengan 10. Nah, tadi kita ketahui T sama dengan 10 dari soal adalah 24.000 atau Y10 ya. Nah, Y10 itu sama dengan 24.000. Jadi, 24.000 sama dengan 10.000 dikali E pangkat 10 kali K. Nah, di sini, bisa langsung kita coret aja, coret. Coret, 24 dibagi 10 adalah 2,4, sehingga E pangkat 10K sama dengan 2,4. Eee, untuk mendapatkan nilai K, maka kita bisa len-kan, di sini len, dan juga di sini kita menggunakan len-kan, dan maka len dari E pangkat 10K menjadi 10K sama dengan len 2,4. Sehingga K sama dengan 1/10 len 2,4 atau len 2,4/10. Di sini kita boleh menghitung langsung menentukan K-nya atau biasanya kita biarkan saja terlebih dahulu.
supaya kita tidak terlalu banyak melakukan pembulatan. Jadi tetap nilai K-nya adalah len 2,4/10 dan fungsinya di sini menjadi Y sama dengan 10.000 E pangkat len 2,4/10 dikali T. Nah, jadi kita dapatkan nilai K-nya ini, karena ini adalah suatu nilai konstan ya, kita dapatkan nilai K-nya atau kecuramannya, maka untuk mendapatkan jumlah populasi pada saat 25 hari ya, 25 hari, kita tinggal masukkan untuk T sama dengan 25, dengan K-nya tadi adalah, berapa? Len 2,4/10 dikalikan 25. Nah, ini ya, 10.000 dikalikan E pangkat tersebut, maka kita dapatkan ini, sebentar. Nah, maka di sini kalian bisa, mendapatkan bentuk ini. Jadi, karena di sini, apa namanya, E pangkat 2,5 len 2,4 itu sama dengan E pangkat len 2,4 pangkat 2,5 dan E pangkat len adalah, dirinya sendiri yaitu adalah 2,4 pangkat 2,5. Jadi bisa dihitung atau langsung menggunakan kalkulator berapa nilai ini, seperti itu. Atau ini pun akan sama. Jadi jumlahnya, 10.000 dikali 2,4 dipangkatkan 2,5. Oke, kita coba, menghitung. Hmm, dikali 2,4 pangkat 2,5 ya, sekitar 89.000, 80 ya, sekitar 89.000 di sini. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator, lebih tepatnya 89.234, sekian sekian sekian. Ups, nah, kayak gitu. Nah, itu adalah untuk pertumbuhan eksponensial, atau digunakan pertumbuhan populasi ya. Berikutnya adalah peluruhan eksponensial. Nah, ini sama dengan pertumbuhan eksponensial yang terjadi pada suatu populasi peluruhan, eksponensial terjadi pada zat radioaktif. Jadi pada zat radioaktif dia memiliki yang namanya waktu paruh. Nah, zat radioaktif akan meluruh dengan laju sebanding dengan banyaknya zat yang tersisa pada saat itu. Jika Y sama dengan YT menyatakan banyaknya zat yang tersisa pada saat T, maka dy per dt sama dengan min KY. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ada negatif. Atau bisa dituliskan Y sama dengan A dikalikan E pangkat min KT. Jadi kalian bisa melihat perbedaan fungsi antara peluruhan eksponensial dengan pertumbuhan eksponensial ada pada pangkat minus dan positif. Nah, untuk pertumbuhan adalah positif, untuk, peluruhan adalah negatif. Atau kalau kalian, misalnya lupa gitu ya untuk, negatifnya, maka nanti, akan otomatis nilai K-nya itu adalah kurang dari 0 gitu atau K-nya akan menjadi negatif, seperti itu. Ya, kalau kalian lupa menambahkan negatif di sini. Nah, jadi, apa namanya, untuk peluruhan eksponensial atau E pangkat, eksponensial yang negatif, maka bentuknya akan kira-kira seperti ini. Sorry, agak agak nggak lurus ya, bisa tunjukkan. Nah, dia akan semakin lama semakin ke nol, tapi, secara matematis dia tidak akan menyentuh nol. Nah, ini adalah eksponensial yang negatif, seperti ini. Misalkan, ini contohnya ya, misalkan suatu zat radioaktif meluruh dengan laju sebanding dengan banyaknya zat yang tersisa pada saat itu. Diketahui pada awal pengamatan terdapat 20 gram, dan setelah 1 tahun tersisa 15 gram. Tentukan waktu paruh zat tersebut. Misalkan Y sama dengan YT menyatakan banyaknya zat pada saat itu, maka ini bisa dikerjakan dengan cara yang sama dengan yang ini. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini terlebih dahulu, di per dt sama dengan min KY, sini, dy per dt. Nah, jadi, bebas ya, ini sebenarnya mau tetap positif pun tidak apa-apa, nanti dia, K-nya akan otomatis menjadi negatif, atau kalau kalian tuliskan
negatif di sini, maka K-nya nanti akan positif. Oke, maka di sini kita tadi dapatkan Y sama dengan, sebut saja A, E pangkat min K kali T. Nah, jadi, pada saat T sama dengan 0, dia akan mendapatkan 20 gram. Artinya di sini kita dapatkan Y sama dengan, 20 tetap dalam gram saja ya, kita tidak perlu ubah ke dalam kilogram supaya, tidak terlalu banyak koma, min KT. Nah, ya, maka fungsinya menjadi seperti ini. Berikutnya setelah 1 tahun tersisa 15 gram. Nah, yang ditanya adalah waktu paruh atau berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia menjadi setengahnya. Nah, jadi misalnya untuk 1 tahun T-nya eee, kita anggap T-nya adalah ini dalam tahun ya, sehingga kita bisa satu. Ya, sebenarnya kita tidak masalah ya mau T-nya dalam detik, jam, bulan, tahun, begitu juga dengan ininya ya, apakah dia dalam kilogram, gram, ton, dan lain sebagainya, yang penting kita konsisten. Jika kita menggunakan tahun, maka untuk soal itu kita gunakan tahun terus, ataupun gram, gram terus, seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk, kasus kedua pada saat 1 tahun, T sama dengan 1 ini, maka dia menjadi 15 gram sama dengan 20 E pangkat min K dikalikan 1. Nah, berarti di sini adalah 15/20, perlu dibagi nggak ya? Nggak, kayaknya nggak perlu dulu ya. Tetap aja ya 15/20, 15/20 ini akan sama dengan E pangkat min K. Nah, pangkat min K, maka kalau kita lenkan di kiri dan kanan, maka di sini menjadi, min K, ya, K min K sama dengan, ln E pangkat min K, ini ln 15/20, ln 15/20. Oke, berarti kita dapatkan K-nya sama dengan min ln 15/20. Nah, ini K-nya. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau kita menuliskan di sini negatif, K-nya harusnya positif dong ya. Kenapa ini ada negatif? Karena ln yang kurang dari 1, 15/20 kan pasti kurang dari 1, ini bernilainya negatif. Jadi K-nya ini negatif dikali negatif adalah positif, seperti itu. Jadi kalau kita hitung menggunakan, kalkulator berapa itu, ln 15/20 itu adalah, bentar, log, mmm, saya agak kesulitan menggunakan log garis natural. Nah, ah, saya tidak ada sedang tidak ada kalkulator yang bisa menggunakan logaritma natural. Mmm, nah nah, dia akan nanti, menjadi negatif. Mhm, Tanya Google saja. Tidak ada kalkulator. Nah, kata Google, ln 15/20 adalah minus 0,287768 sekian sekian sekian. Kita dapatkan Y sama dengan 20 E pangkat K-nya adalah yang ini, minus ln 15/20. Nah, berikutnya kita cari, untuk Y sama dengan 10 gram. Jadi kita cari yang di sini,
Untuk Y-nya sama dengan 10 gram, sama dengan 20 E pangkat K-nya tadi adalah ln 15/20, nah, dikalikan T. Nah, di sini bisa saya coret, maka di sini menjadi setengah ya. Jadi saya bisa tuliskan, supaya E-nya hilang kita, gunakan ln di kedua sisi, ln setengah sama dengan ln 15/20 kalikan T. Nah, yang pasti bahwa T itu sangat, dia nanti akan bernilai positif karena setelah dari T sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa T-nya itu akan sama dengan, berapa ini, ln setengah dibagi ln 15/20, seperti itu. Berapa ya? Kita coba cek, kita bantu pakai Google aja ya. Ln setengah dibagi, ln semoga Google-nya benar ya. Saya asumsikan Google benar. Ln setengah dibagi ln 15/20, oke, yaitu adalah 2,4. 2,41 gitu ya, udah sekian-sekian tahun, 2,41 tahun. Nah, ini adalah dalam bentuk desimal, jadi kalau kita ingin gunakan dalam bentuk bulan, 2,4 tahun, 0,4 dikalikan berapa ya, satunya 12 ya, berarti dikali 12 ya, sekitar, 8, kayaknya bukan, bukan dikali 12 dibagi ya, 12, 0,4 itu kalau 12 bulan, ya. Jadi kalau ya 0,4 berarti sekitar 4 bulan ya, 0,5 6 bulan ya, sekitar 4 bulanan, berarti 2 tahun 4 bulan, seperti itu. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Lalu berikutnya ini, juga salah satu, eee, penurunan eksponensial yaitu hukum pendinginan Newton. Jadi suatu objek dengan suhu awal, T0 dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu ruangan T1 yang, suhu ruangan ini adalah konstan atau suhu apapun gitu ya. Nah, jika T0 lebih besar dari T1, maka suhu benda akan turun dengan laju sebanding dengan selisih suhunya dengan suhu ruangan. Jika diketahui setelah 10 menit suhu benda turun menjadi T0 plus T1/2, berapa suhu benda tersebut setelah T menit. Nah, jadi, sedikit berbeda dengan peluruhan waktu radioaktif yang kita bisa melihat bahwa, bentuknya dia akan menuju ke nol, maka pada, hukum pendinginan Newton, maka suhu awal sebut saja ini yang tinggi. Nah, suhu ruangan itu adalah menjadi dasar atau, nilai terbawah dari, suhu ruangan T1 ya. Dari ini. Nah, misalnya seperti ini, dia tidak akan, mendekati nol, tapi mendekati T1. Karena gampangnya kalau kita menaruh suatu benda yang panas, awalnya panas ya, maka dia lama-lama akan mendingin dan mendekati suhu ruangan, bukan membeku kan, seperti itu. Nah, kalau T0-nya, yang lebih kecil, misalnya, kebalikannya ya, gitu, apa namanya, dari benda yang beku, maka dia akan mendekati ke sini, suhu ruangan. Nah, gitu. Nah, ini juga konsep yang terjadi pada ini ya, apa namanya, mayat. Jadi pada suhu tubuh itu dia lebih tinggi daripada suhu ruangan. Jadi pada saat, seorang meninggal, maka dia akan suhunya, turun menuju ke suhu ruangan, seperti itu. Jadi dia bisa kita memperkirakan berapa lama bahwa mayat tersebut, apa namanya, seseorang sudah menjadi mayat dengan melihat berapa suhu tubuh saat ini dan berapa suhu ruangannya.
dan berapa suhu normal manusia pada umumnya. Nah, oke, nanti ini adalah untuk hukum pendinginan Newton, misal T sama dengan T dalam waktu T, suhu dalam waktu T menyatakan suhu benda tersebut setelah T menit, maka dt per dt akan sama dengan K kali T min T1. Nah, di sini sedikit berbeda ya, apa namanya, karena suhunya itu dibandingkan dengan suatu suhu tertentu. Berbeda dengan tadi populasi, peluluhan itu kan di bawah kan, ke 0. Jadi untuk, T-nya menjadi seperti ini, atau, dt per T min T1 sama dengan K dt. Ya, jadi ini suhu saat ini dan T1 inilah suhu ruangannya atau suhu yang paling bawahnya. Karena pada peluluhan radioaktif itu, masanya bisa menjadi 0 lama-lama, maka pengurangannya ini dia menjadi dengan 0, yang paling bawahnya ini ya. Nah, yang tadi. Nah, ini 0 kan di sini. Nah, jadi dikurangi dengan 0. Tapi karena pada hukum pendinginan Newton ini, ini ya, hukum pendinginan Newton ini, dia tidak sampai 0, tapi mengikuti suatu suhu ruangan atau suhu daerah tersebut, maka di sini menjadi T min T1 sama dengan KdT. Kemudian kita integralkan kedua ruas ini, maka kita dapatkan ln T min T1 sama dengan KT plus C. Dan kalau kita gunakan eksponensial untuk kedua ruas, maka yang bentuk ini akan kembali seperti bentuk yang pertama tadi, tapi di sini kita tambahkan T1. Jadi batasnya itu adalah T ruangannya. Nah, ini adalah rumusnya. Agak sedikit berbeda. Nah, nilai A dan K dapat dicari dari informasi suhu awal dan suhu pada saat T tertentu. Misalnya T pada saat 10. Jadi lagi-lagi kita bisa menyatakan mencari K-nya itu dengan dua titik yang berbeda, dua informasi yang berbeda saat T sama dengan 0 misalnya atau saat T sama dengan suatu nilai tertentu. Seperti itu. Nah, itu adalah untuk eksponensial ya, entah peluluhan radioaktif, eksponensial pertumbuhan penduduk ataupun hukum pendinginan Newton. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fungsi trigonometri inverse. Jadi kita tahu fungsi trigonometris, fungsi trigonometri yang paling sering digunakan misalnya adalah kosinus X misalnya, lalu ada juga sin X, lalu tangen X, dan berikutnya adalah yang paling sering lagi digunakan adalah secant X. Nah, secant itu sama dengan 1 per cos ya. 1 per cos X. Nah, itu yang harus diingat. Kita akan juga ada baiknya kalian mengingat bagaimana grafik dari masing-masing ini, cos X, sin X, tangen X, secant X, dan 1 per kotangan X. Karena kita ingat kembali bahwa inverse itu dia harus 1 per 1. Ya, hubungan 1 per 1 antara Y dengan X-nya. Dan kosinus trigonometri ini adalah fungsi yang periodikal dan naik turun terus-terusan ya. Artinya kita harus mencari suatu rentang tertentu gitu ya, suatu rentang X-nya atau T-nya mungkin ya, suatu rentang pada sumbu X-nya supaya dia hanya memiliki monoton murni, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, yang pertama adalah fungsi Y sama dengan sin X. Jadi sin X itu grafiknya kalau kita lihat dia dari seperti ini ya. Ini salah, ini kebalik. Nah, nggak apa-apa lah. Saya bisa geser gini. Nah, ini adalah sin X. Oke. Jadi yang paling ini adalah nolnya, dia sin 0 adalah 0. Nah, di sini puncaknya adalah min pi per 2 dan di sini puncaknya lagi adalah pi per 2. Oke. Pi per 2 dan ini adalah min pi per 2. Nah, jadi karena inverse itu dia harus pasangan satu ke satu atau grafiknya adalah monoton murni, entah itu monoton naik ataupun monoton turun, maka kita
tidak boleh menggunakan yang ini, karena ini naik dan turun kan. Berarti kita ambilnya dari yang sini. Dari min pi per 2 sampai ke pi per 2 di sini. Nah, maka untuk inverse-nya yang di sini naik pada min pi per 2 sampai pi per 2. Kenapa nggak ambil yang ini aja? Atau yang di sini gitu ya. Dari pi per 2 sampai misalnya 3 pi per 2, umumnya kita supaya gampang entah itu dalam perhitungan dan penulisan, kita cari yang paling dekat dengan 0 gitu ya, melewati 0. Seperti itu. Maka kita pilih min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, nilainya kita bisa melihat dia dari min 1 sampai 1. Maka inverse-nya X sama dengan sin inverse Y. Nah, ini tanda inverse adalah min 1 di sini, pada sinus, itu adalah min 1 sampai 1. Nah, kalian bisa gambarkan sendiri itu ya kira-kira untuk ini, kalian cerminkan terhadap sumbu origin atau Y sama dengan X, maka kalian akan dapatkan bentuk inverse-nya. Atau kebalikannya saja, kalian miringkan ini, nah itu adalah bentuk kira-kira bentuk inverse-nya. Nah, umumnya, kita tidak perlu menggambarkan bentuk inverse, tapi kita, menggambarkan fungsinya, seperti itu. Nah, berikutnya fungsi Y sama dengan cos X. Nah, tadi saya sudah menggambarkan yang cos X, satunya di sini ya, kira-kira, eee, ah, bisa digeser. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat, fungsinya itu cari yang monoton murni. Nah, di sini dia naik dari, minus satunya itu adalah ini 0 sampai pi, dia adalah monoton turun atau dari min pi sampai 0. Nah, itu bisa dipakai, nah tapi umumnya lagi-lagi kita cari yang, kayaknya positif lebih mudah gitu ya dibandingkan kita menuliskan negatif, maka kita pilih, rentangnya adalah dari 0 sampai ke pi di sini. Ini adalah, rentang untuk inverse. Nah, dari 0 sampai ke pi. Nah, karena itu inverse-nya X sama dengan cos 1, inverse cos Y itu dari 1 sampai min 1 atau kebalikannya ya, kita balik, kecil dulu min 1 sampai 1. Nah, seperti itu. Jadi ini harusnya saya baca dulu ya. X sama dengan, inverse Y, jika dan hanya jika Y sama dengan sin X. Nah, ini, min pi per 2 X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi harus hati-hati ya, dia memiliki interval tertentu, batas tertentu. Nah, sedangkan X sama dengan, inverse cos Y jika dan hanya jika Y sama dengan cos X dengan X antara 0 sampai sampai pi. Nah, jadi selain, kalau tidak kalau tidak demikian, maka dia tidak bisa memiliki inverse. Misalnya lebih besar gitu ya, dari 0 sampai 2 pi, nah itu nggak bisa, kalian harus potong dulu, gitu. Oke, berikutnya, nah ini adalah tangen X. Nah, jadi, fungsi tangen ini agak sedikit, ribet ya. Nah, dia tidak punya turunan, dia tidak kontinu pada, eee, pi per 2 sampai pi per 2, pada min pi per 2 ini adalah min pi per 2, min ya, dan ini adalah pi per 2, pi per 2. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini, mungkin saya ganti dengan hijau ya, biar menarik. Eee, nah kalau lalu berikutnya dia akan, periodik atau berulang terus dan seterusnya seperti ini. Jadi kita lihat, di sini sudah jelas bahwa dia adalah monoton naik, monoton murni naik terus pada batas min pi per 2 sampai pi per 2, seperti itu. Jadi di sini batasnya adalah min pi per 2 sampai pi per 2, tidak termasuk min pi per 2 dan pi per 2-nya, karena pada titik tersebut dia tidak ada, ya, tidak dapat didefinisikan. Ini beda ya dengan ini, lihat lambangnya di sini min pi per 2 dan juga di sini nolnya itu dia termasuk, karena dia memiliki nilai, ya. Tapi pada tangen, nah ini lambangnya seperti ini artinya, min pi per X sama dengan min pi per 2 dan X sama dengan pi per 2 itu tidak masuk, tidak termasuk ya. Lebih besar dan ini lebih kecil. Nah, jadi X-nya lebih besar dari min pi per 2, kalau yang ini X-nya lebih besar sama dengan 0.
Nah, itu yang harus dibedakan. Jadi min pi per 2, X sama dengan min pi per 2 dan X sama dengan pi per 2-nya tidak masuk. Dan di sini inverse-nya adalah X sama dengan inverse tangen Y dari mana? Nah, kan dari bawah sekali ya, jadi dari minus tahingga sampai tahingga. Untuk lagi-lagi untuk minus tahingga sampai tahingga itu bentuknya adalah seperti ini, yang artinya ya tahingga kan sebenarnya bukan angka, hanya menandakan bahwa suatu nilai yang sangat besar. Jadi X inverse tangen Y jika dan hanya jika Y sama dengan tangen X untuk X adalah min pi per 2 sampai pi per 2 dengan ujungnya tidak termasuk. Nah, ini ya, ini ada sama dengannya, yang ini adalah tidak. Nah, berikutnya adalah sekan. Sekan itu karena dia dari 1 per cos, 1 per cos X, di sini kalian masih ingat kembali, 1 per cos adalah kan seperti ini ya bentuknya. Nah, ini adalah cos ya, cos. Nah, maka, ini adalah bentar saya tulis dulu, ini adalah cos. Nah, maka 1 per cos, di sini 1 per cos X. Nah ya, ini cos X ya. Nah, jadi 1 per cos ya kita tinggal, apa namanya, dibalik saja gitu ya, 1 per cos, ya. 1 dibagi 1 adalah 1, dan 1 dibagi 0 adalah sesuatu yang sangat besar kan. Nah, jadi bentuknya ini agak sedikit, lucu ya. Nah, jadi ini misalnya 1, nah jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini menuju tahingga, di sini pun menuju tahingga gitu ya. Jangan nempel kalau gitu ya. Karena, 1 dibagi di sini adalah 0 adalah tahingga kan. Jadi ini, bentar mungkin saya delete dulu. Dari atas ini nah, berikutnya dia akan turun di bagian bawah sini. Sama, di ini pun hampir 1. Nah, gitu. Nah, ini adalah, 0, pi per 2, yang ini adalah pi per 2. Ini adalah pi. Nah, jadi batasnya adalah, kita lihat cari yang, ke arah positif gitu ya, yang monoton murni, yaitu yang ini, naik dari 0 sampai pi per 2 dan dari pi per 2 sampai ini adalah 3, pi di sini ya. Nah, ini adalah pi. Nah, sorry ini bukan pi-nya, ini 3 pi per 2 ya. Nah, jadi, memang dia terputus ya. Jadi kalau di sini tuliskannya dari 0 sampai pi dikurangi pi per 2 gitu ya. Nah, dia jadi yang, grafiknya adalah yang ini. Saya gambarkan yang warna hijau. Nah, yang ini ya. Set, nah, saya geser. Nah, yang ini, lalu ke sini. Set. Nah, ini adalah, secant X yang dapat diinverskan. Jadi dari 0 sampai pi kecuali pi per 2. Karena itu inverse-nya adalah X sama dengan secant, inverse secant Y pada, Y-nya ini, mutlak Y lebih besar dari 1. Jadi, antara 1, minus tahingga sampai minus 1 dan 1 sampai sampai tahingga. Artinya tidak ada nilai di antara minus 1 sampai 1. Itu hanya dari 1 sampai tahingga dan minus tahingga sampai minus 1. Nah, ini apa namanya, bentuknya lucu ya. Nah, maka X sama dengan inverse secant Y, jika dan hanya jika Y secant X itu dengan X nilainya dari 0 sampai pi kecuali pi per 2, gitu. Oke. Nah, itu yang harus, kalian pahami. Intervalnya jangan dilupakan, memang kadang dalam perhitungan bisa kita hilangkan, tapi hati-hati gitu ya. Bisa jadi ada soal-soal yang mengecoh, yang ternyata, kita harus memotong terlebih dahulu sebelum bisa melakukan inverse tersebut. Nah, ini nggak ada gambarnya, jadi kalau kita gambar tadi saya sudah, coba gambarkan ya, kalau Y sama dengan, sin X, bentar ini mungkin merah dulu, Y sama dengan sin X itu
Tadi yang di sini 1 min 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Maka inverse-nya, saya agak kesulitan kalau untuk menggambar ini apakah seperti ini ya inverse-nya? Nah, pokoknya kita cerminkan saja terhadap yang ini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah, inverse-nya dan yang merah adalah, sin-nya. Sin kan ya? Betul, seperti itu. Nah, jadi, ini adalah contohnya misalnya, sin, inverse sin dari setengah akar 2 adalah pi/4. Jadi ini adalah sudutnya, kebalikannya. Setengah akar 2 sebenarnya dia, apa namanya, setengah akar 2 itu kan 45 derajat ya. Sebenarnya kalau sin-nya, sin untuk yang sudutnya 45, untuk yang nilai setengah akar 2 terdapat, 2 kemungkinan kan ya, yaitu di kuadran. Jadi kalau kita lihat, untuk sin, di kuadran ini dia positif, di kuadran ini pun dia positif. Nah, jadi bisa 45 derajat dengan, 90 tambah 45, 135. Nah, tapi karena inverse-nya sin itu hanya terbatas pada min pi/2 sampai pi/2, artinya, kita batasi hanya di sini untuk, sin ya. Nah, maka ini ya, jadi batasnya, maka kita hanya boleh mempunyai nilai yang di sini saja, yaitu pi/4. Pi/4 yang ini 45 derajat, gitu ya. Nah, itu contoh untuk, sin. Nah, begitu juga seterusnya, inverse cos yang setengah adalah, pi/3, 60 derajat, dan arcus tangen yang satu besarnya adalah, yang besarnya adalah 1 adalah pi/4 atau 45 derajat. Arcus sekan yang nilainya -1 adalah pi, seperti itu, dan seterusnya. Jadi kita bisa lakukan, apa namanya, pembalikan menggunakan internet atau menggunakan Google untuk menghitung, tapi pastikan bahwa nilai untuk sudutnya itu berada pada rentang yang diizinkan oleh, eee, inverse tersebut. Tidak boleh keluar dari rentang tersebut. Nah, ini ada beberapa, kesamaan atau sifat yang unik. Jadi, antara inverse dengan fungsi dengan inverse-nya, tapi bukan fungsi yang sama ya. Misalnya di sini, nah sebenarnya bisa saya gambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka pertama, eee, ini sin, kalau sin itu kan misalnya kita gunakan, ini cos -1 x ya, cos 1 x-nya 1 min. Oke, untuk, sin cos itu kalau tidak salah ini X ya. Jadi, ini X-nya ya? Bukan, ini 1. Karena maksimumnya untuk ini 1 kan. Nah, ini 1. Nah, jadi yang pertama adalah sin dari, inverse cos X. Jadi kita bisa melihat, cos itu yang mana sih? Nah, kalau misalnya ini adalah, inverse cos X, maka cos itu adalah yang, ini sudutnya, ini misalnya ini adalah cos -1 gitu ya. Nah, sudutnya. Nah, maka, cos -1 dari X, X itu bisa X, per 1 yaitu adalah yang ini. Oke, X, di sini X dan di sini adalah 1, seperti itu. Maka kalau kita, ingin melihat sin-nya dari sudut yang ini, nah berarti kalau sin itu kan kita melihatnya, bentar ini cos -1 X-nya ya, cos -1 anggap aja sudut sebagai sudut yaitu X, berarti X per 1. Nah, maka untuk, sin-nya kita bisa melihat sin dari bentuk ini adalah sin itu kan ini dan ini kan ya, apa istilahnya depan dan samping kan ya, depan dibagi
samping. Nah, berapa depannya ini? Maka dari segi trigonometri ini kita bisa melihat di sini adalah akar 1 min X kuadrat. Lalu dibagi dengan 1. Sehingga hasilnya adalah akar 1 min X kuadrat. Itu. Nah, berikutnya untuk yang cos sin min 1. Nah, ini juga sama karena bentuknya akan sama seperti ini. Gitu ya. Ini sin min 1x, berarti x-nya di sini dulu. X dan ini adalah 1. Sin min 1-nya ya, x per 1. Lalu kita mencari cos-nya adalah yang ini. Berarti ini pun sama, 1 min x kuadrat dibagi 1. Nah, mungkin yang berikutnya yang agak berbeda adalah secant tangen inverse x. Nah, ya. Jadi sudutnya kita buat yang ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah inverse tangen x gitu ya. Dan min satunya tangen itu apa? Depan samping ya. Ini depan miring ya, samping yang ini ya. Ini miring. Kalau sudut depan, samping, miring ya. Tadi sin adalah depan dibagi miring. Nah, untuk tan adalah depan dibagi samping. Berarti x ini adalah, nah ini untuk x-nya, x per 1. Maka secant itu, sebentar. Lalu karena ini 1 dan ini x, maka kita dapatkan ini adalah 1 plus akar 1 plus x kuadrat. Kayaknya hijau agak kurang kelihatan ya. Kita pakai biru. Akar 1 plus x kuadrat. Nah, lalu secant itu adalah 1 per cos. Cos itu adalah yang ini kan. 1 dibagi yang miring, samping dibagi miring. Kan? Artinya secant kebalikannya, miring dibagi samping. Sehingga 1 plus x kuadrat dibagi 1. Nah, seperti itu. Gitu. Itu juga dan seterusnya kita bisa menggunakan untuk tangen secant min 1x. Nah, ini agak sedikit menarik untuk yang tangen secant min 1x ini karena terlihat tadi dari domainnya ya atau intervalnya, dia akan bernilai positif jika x-nya lebih besar dari 1. Gitu. Di sini. Dan negatif jika x-nya kurang dari min 1. Nah, walaupun kalau kuadrat ini kan plus minusnya tidak berpengaruh ya, tapi ini akan sangat berpengaruh pada domainnya. Maka ini tergantung positif dan negatifnya. Positif untuk x-nya lebih besar dari 1, sedangkan negatif jika x-nya kurang dari minus 1. Seperti itu. Oke, contoh. Sin 2 cos min 1 2/3 sama dengan 2 sin. Ini kita menggunakan ini ya, identitas trigonometri. Kalau kalian ingat, di sini kan kita anggap ini adalah sudutnya. Bentar, saya ganti merah dulu. Nah, misalnya sebut saja alfa ya. Maka kita ingat dari identitas trigonometri, sin 2 alfa itu akan sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Oke. Nah, alfanya adalah ini, inverse cos 2/3, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, inverse cos 2/3, sin inverse cos 2/3 itu kita bisa melihat dari yang ini. Sin inverse cos, x-nya adalah 2/3 ya, berarti tinggal kita ganti x-nya menjadi 2/3. Nah, 2 dikali akar 1 min 2/3 kuadrat dikali cos, nah ini fungsi terhadap inverse-nya kan, yaitu adalah dirinya sendiri, yaitu 2/3. Sehingga kita dapatkan 4 akar dikali akar 5 dibagi 9. Lalu berikutnya adalah tangen dikalikan tangen dari sin inverse x. Nah, ini adalah juga trigonometri. Tan alfa itu adalah sin per cos kan, sin alfa dibagi cos alfa. Berarti karena kita lihat di sini tidak ada tangen dan sin ya, tidak ada hubungannya tangen dengan inverse sin. Maka kita harus gunakan yang ini, sin dari inverse sin x, maka dirinya sendiri yaitu x, dan cos dari inverse sin x adalah akar 1 min
X kuadrat, dan ini adalah hasilnya. Nah, baru kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa memperkirakan bahwa dia bisa diturunkan kan ya, berbuat turunan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikut adalah turunan fungsi trigonometri inverse. Jadi, nah, bentuknya itu sebenarnya kita ambil dari yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan misalnya turunan dari sin min 1x gitu, sorry, sin inverse x ya. Eee, sin fungsi sin inverse x. Nah, jadi yang ini kita lihatnya dari yang nah ini. Nah, jadi kita turunkan ini terhadap x. Yang pertama, nah di sini turunan, kita gunakan aturan rantai, berarti turunan cos terhadap bagian dalamnya dulu. Cos diturunkan adalah, sin kan? Jadi, kita coba cos sin, oke. Nah, saya tulis dulu. Pertama, cos sin min 1 x. Nah, di sini kita akan coba turunkan ini terhadap x. Nah, yang pertama adalah karena ini fungsi dalam fungsi, maka kita turunkan dulu fungsi yang luarnya terhadap bagian dalam. Artinya, kita turunkan cos terhadap, sudutnya ini, yaitu adalah cos diturunkan adalah sin kan ya. Sin sudut bagian atau fungsi bagian dalamnya akan tetap sin min 1x, sorry. Nah, kemudian kita dikali turunan bagian dalamnya, yaitu sin min 1 per dx, ya. Bentar, kayaknya ada yang lupa cos, jadi diturunkan sin, kayaknya ada yang kurang. Ini turunkan d cos, dikali, oh ya dikali dulu ya, sorry. Sin min 1x ini yang ditanyakan, ya benar ya, saya lupa bagian kanannya belum diturunkan. Nah jadi, bentar ini, karena bagian kanannya pun, harus dituliskan ya. Jadi sama dengan yang ini ya, akar 1 min X-nya harus diturunkan juga. Mungkin saya menggunakan pakai yang ini aja ya, lebih gampang ya. Jadi kita coba turunkan ini terhadap dx, nah, yang artinya bahwa ini pun harus diturunkan terhadap dx. Oke? Nah, oke, jadi yang kita kerjakan yang kiri dulu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa, ini adalah aturan rantai, maka kita turunkan cos-nya terhadap bagian dalamnya ini. Jadi cos diturunkan menjadi min sin ya, ada min-nya. Min, sin dari sin min, 1x. Nah, setelah itu baru kita turunkan bagian dalamnya, yaitu dikali D sin min 1x, D per dx untuk, min 1x ya. Nah, yang ini tentu yang, ingin kita ketahui kan sebenarnya turunan dari sin min 1x. Nah, sebelah kanan, bagaimana menemukan sebelah kanan? Di sini, turunan dari, akar 1 - 1 per x kuadrat adalah, pertama kita turunkan bagian akarnya dulu, 1/2 akar 1 min x kuadrat. Nah, dikali bagian dalamnya 1 min x kuadrat diturunkan terhadap x adalah min 2x. Oke, jadi di sini kita bisa coret 2-nya, 2 kita coret, 2 kita coret. Lalu x ini bisa kita coret dengan yang ini, sin dari
sin min 1x adalah x dan minnya. Jadi ini adalah min x. Nah, kita bisa coret min x-nya. Sehingga D D per dx dari sin min 1x itu akan sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat, seperti yang didapatkan di sini. Nah, jangan lupa di sini adalah, batas dari x-nya, karena di sini adalah inverse-nya adalah sin. Nah, jadi batas dari inverse sin itu adalah dari min 1 sampai 1. Nah, begitu juga untuk yang cos, sama, tapi ini adalah negatif. Batasnya pun sama. Nah, untuk tangen, batasnya dari minus tahingga sampai tahingga ya. Nah, untuk inverse tangen X itu 1 per 1 plus X kuadrat. Ini pun sama untuk tangen diambilnya dari yang ini, sekant tangen min 1. Seperti itu. Jadi cari dulu turunan sekannya. Gitu ya. Untuk yang sekant min 1x ini agak sedikit ribet ya. Nah, mungkin yang sering bentuknya muncul itu adalah bentuk yang ini. Jadi ini harus kalian familiarkan bentuknya. Jadi integral dari 1 per 1 plus x kuadrat itu nanti keluar bagian inverse tangen x ya. Dan untuk x-nya di sini dari minus tahingga sampai tahingga. Artinya ini tidak memiliki batas ya domainnya. Dari minus tahingga sampai tahingga, beda dengan yang seperti ini. Tuh. Nah, untuk sekant ini bentuknya ini agak sedikit ribet ya, karena ada mutlak x akar x kuadrat min 1 ya dari mutlak x domainnya itu batasnya adalah dari mutlak x lebih besar dari 1 atau dari minus tahingga sampai minus 1 dan dari 1 sampai tahingga. Nah, jadi kita lihat mungkin juga ini yang kalian ingat gitu ya untuk membantu menghitung integral. Jadi kalau misalnya ada integral dari ini, maka kalian bisa menggunakan hasilnya adalah sin inverse x plus c dengan catatan bahwa x-nya dari min 1 sampai 1. Nah, mungkin yang paling sering keluar bentuknya adalah bentuk yang ini. Integral dari, jadi kita bisa melihat kalau integral dari 1 per 1 plus x kuadrat seperti ini, dx gitu ya. Nah, maka ini adalah arcus tangen ya. Oh iya, namanya Rene itu arcus tangen ya. Arcus tangen x plus c. Jadi karena x itu arcus tangen x itu tidak memiliki batas pada domainnya, maka bisa tidak perlu dituliskan pun tidak masalah. Nah, ini buktinya tadi ya yang sudah saya berikan untuk arcus sin x sama dengan 1 per 1 min x. Misal y sama dengan sin min 1x, maka x sama dengan sin y. Oh, ini pakai cara yang ini sepertinya lebih mudah ya dibandingkan cara yang tadi saya jelaskan. Turunkan kedua ruas secara implisit, maka x adalah 1 dan sin y karena y-nya merupakan fungsi, ya sebenarnya sama saja ya tadi juga. Berarti menjadi cos y dikalikan dy per dx. Dy per dx ini adalah yang ingin kita cari, dy per dx, yaitu 1 per cosi. Nah, cosi-nya tadi balik lagi adalah cos dari sin min 1x, kita gunakan definisi yang tadi mana ya? Yang ini ya. Yang ini ya. Cos sin min 1x adalah akar 1 min x kuadrat ya. Sepertinya ini cara yang penurunan yang lebih mudah. Ya. Tapi balik lagi kalian harus kembali mengingat bentuk cos sin y cos arcus sin y arcus sin x atau kebalikannya sin arcus cos x dan lain sebagainya. Nah, itu hasilnya. Nah, jadi kalau kita balik, tadi sudah saya sedikit jelaskan ya, integral yang menghasilkan fungsi trigonometri inverse. Jadi integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat dx itu adalah arcus sinus x ditambah c, atau bisa juga min arcus cos x ditambah suatu nilai konstan. Ini mau c, mau d sama aja ya. Ini menandakan bahwa konstannya bisa saja nilainya berbeda. Nah,
Jadi, bentuk ini tidak karena kenapa, tidak dengan negatifnya ya, karena negatif bisa kita keluarkan ya dari integral gitu ya. Jadi tidak terlalu, eee, mem apa namanya, tidak terlalu diperhitungkan, kita tidak harus menentukan bentuk yang ini gitu ya. Jadi bisa saja sebagai arcus sinus ataupun sebagai minus arcus cos. Nah, sedangkan bentuk yang ini, integral dari 1/1 plus x kuadrat dx itu adalah arcus tangen x plus c. Nah, untuk yang, 1 per x akar x kuadrat min 1 dx ini sama dengan arcus sekant mutlak x. Jangan lupa hati-hati di sini domainnya ya, ini domainnya adalah dari min 1 sampai 1, yang ini dari minus tahingga sampai tahingga tidak dituliskan pun tidak masalah. Yang ini adalah mutlak X lebih besar dari 1, seperti itu. Contoh, misalnya hitung integral dari min 1 sampai 1, 1/1 plus X kuadrat dx. Nah, jadi kita ingat kembali bentuk ini adalah bentuknya tangen ya, arcus tangen. Nah, jadi bisa kita langsung tuliskan arcus tangen X dari min 1 sampai 1. Nah, jadi arcus tangen 1 dikurangi arcus tangen, ini harusnya min 1 ya, min 1. Sorry, ini merah. Yang min 1 ya ini harusnya min 1. Nah, arcus tangen yang nilainya 1 adalah 45 derajat atau pi per 4, dikurangi dan arcus tangen yang nilainya minus 1 adalah minus 45 derajat atau minus pi per 4. Sehingga jawabannya adalah pi per 4 dikurangi minus pi per 4, yaitu sama dengan pi per 2. Oke. Nah, ini mungkin, bisa digunakan untuk latihan. Nah, atau ini juga, apa namanya, suatu bentuk seperti sinus, kira-kira fungsinya, sinus yang, mutlak seperti ini gitu ya, bergelombang untuk roda yang segi 4, maka supaya dia bisa jalannya, apa namanya, rata, maka dia memiliki, eee, apa itu namanya, lintasan yang bentuknya seperti ini. Nah, itu bisakah kita perkirakan fungsinya itu seperti apa? Baik, untuk materinya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya.